Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ihsan, Muhammad Padilah, Alfia Rahmasari, Nur Hidayah. Kami akan mempresentasikan materi teori perkembangan peserta didik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu Dr. Randes Haji Karim MSI. Baiklah, langsung kami mulai saja ya materi kali ini. Usia peserta didik yang kami harapkan bisa mengajarnya suatu hari nanti yaitu usia peserta didik kelas 3 sekolah dasar, usia sekitar 9 tahun. Berikut adalah daftar karakteristik anak pada usia tersebut berdasarkan teori. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang kedua ada teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Yang ketiga ada teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa kemampuan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Dengan demikian, semakin bertambah usia anak, maka karakteristik anak juga akan berbeda. Jean Piaget membagi ke dalam 4 tahapan perkembangan anak. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal. Sesuai dengan karakteristik anak didik di kelas 3 yang usianya sekitar 9 tahun, diperoleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Yang kedua, melihat dari berbagai macam segi. Yang ketiga, proses seriasi. Yang keempat, klasifikasi. Yang kelima, bilangan. Yang keenam, probabilitas. Yang ketujuh, penalaran. Yang kedelapan, egosentrisme. Atau secara garis besar, anak pada masa operasional konkret ini lebih menyukai pembelajaran yang bersifat konkret dan menyenangkan. Pada tahap ini juga, anak juga telah bisa mempelajari berbagai macam simbol. Selain itu, anak juga telah dapat berpikir menggunakan logika, namun belum bisa berlogika dengan sesuatu hal yang sifatnya abstrak. Selanjutnya ada teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner, yaitu teori ekologi yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner tahun 1917 sampai 2005, berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Selanjutnya ada teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem. Yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, ketiga ekosistem, keempat makrosistem, dan kelima kronosistem. Yang pertama mikrosistem adalah lingkungan terkecil, yang kedua mesosistem meliputi interaksi antar mikrosistem, ketiga ekosistem. Pada sistem ini anak-anak tidak mengalami interaksi secara langsung, dan makrosistem berupa dari suatu budaya atau subkultur tertentu, dan untuk kronosistem yaitu pengaruh perubahan yang merupakan kelanjutan lingkungan anak. Selanjutnya, teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Teori sosial emosional menurut Erik Erikson memaparkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat itu secara bertahap atau menggunakan rentang hidup. Setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Kemudian, karakteristik peserta didik usia 9 tahun di bangku kelas 3 sekolah dasar berdasarkan teori sosial emosional Erikson, siswa berada pada tahap industri versus inferiority atau industri versus inferioritas atau kerja keras versus rasa inferior. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami.
Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.